Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Kasih karunia-Nya yang melayakkan dan menolong kita. Saat ini sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang agung mulia, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat 11-12. Tertulis demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada jenis makanan di India yang disebut masala dosa. Dosa dalam istilah makanan di India adalah sejenis pancake, panekuk yang dibuat dari adonan beras dan juga kacang. Masala dosa di India itu adalah makanan kentang berbumbu yang dilapisi dengan pancake atau crepes. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentu masalah dosa yang seperti ini bukannya kita harus anti. Silahkan bagi yang mau makan masalah dosa, tidak jadi persoalan. Tapi dalam bahasa Indonesia, masalah dosa harus kita hindari dan harus kita atasi, saudara. Jangan biarkan masalah dosa menguasai dan menjerat kehidupan kita. Dalam Roma 6 ayat 11-12 ini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bertujuan untuk menebus segala dosa kita. Dan peristiwa kematian itu, peristiwa penebusan itu hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kematian Kristus di atas kayu salib mengatasi semua masalah dosa kita, saudara. Dosa kita diampuni, dosa kita disingkirkan, dosa kita dibuang jauh-jauh. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita disucikan. Dan dosa itu dikalahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Oleh kematian Kristus, kita juga diberi kemenangan atas segala dosa. Kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tapi kita dipindahkan, dimerdekakan menjadi orang-orang yang bebas di dalam Kristus, bebas dari dosa, dan hidup untuk kebenaran. Di dalam ayat ini, saudara, kita perhatikan bagaimana kita harus mengubah cara pikir kita. Jangan lagi kita menganggap diri kita sebagai orang yang masih hidup dikuasai dosa. Kita semua mati bagi dosa. Artinya kita tidak ada lagi selera terhadap dosa. Kita tidak lagi mengingini dosa. Kita tidak lagi melakukan dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Selama kita hidup di dunia ini, memang dosa bisa tetap menggoda kita, saudara. Ada godaan-godaan dosa yang mencoba menarik kita keluar dari kasih karunia. Tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita diperbudak oleh dosa. Kita harus berkuasa atas dosa, bukan sebaliknya. Dan kita harus mengalahkan dan mengatasi masalah dosa.
Jangan menuruti keinginan dosa. What you feed grow, but what you starve dies. Apa yang kita beri makan itu akan bertumbuh, tapi apa yang kita biarkan kelaparan akan menjadi mati. Biarkan dosa mati dalam hidup kita. Jangan beri makan dosa, saudara, supaya dosa tidak bertumbuh dan tidak menjadi berkuasa atas hidup kita. Kristus Yesus Tuhan kita telah memberikan kita kemenangan atas dosa. Karena itu sekali lagi, jangan biarkan dosa menjadi tuan dalam hidup kita, menjadi berkuasa atas kita, tapi kalahkan dosa dengan menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Penebus, dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran. Kami sadari bahwa setiap kami harus mengatasi masalah dosa, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan-Mu Tuhan, yang telah memberikan kami kuasa untuk menang. Kami sadar kami bukan lagi budak dosa. Karena itu kami tidak mau diperbudak, tidak mau dijebak, tidak mau dijerat oleh dosa-dosa, tapi kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kuatkan kami selalu Tuhan, agar sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak melayani dosa, tapi kami melayani Engkau Tuhan, di dalam kebenaran. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri semangat baru, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan akan terus menolong kami, menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.